Hai guys, balik lagi sama aku Nidia di channel Pricebook Otomotif. Siapa sih di sini yang suka banget sama road trip atau liburan jalur darat gitu? Pastinya kalau road trip pakai mobil yang nyaman, ngebuat kita makin enak dan gak khawatir nih liburannya. Dan ngomongin liburan, di video kali ini, Nidia mau mencoba membandingkan nih dua mobil MPV dengan gaya SUV yang bisa banget kalian ajak jalan-jalan ke segala medan, yaitu Mitsubishi Xpander Cross dan Suzuki XL7. Konon sih, dengan gayanya yang udah ala-ala mobil SUV gini, kedua mobil ini harusnya sangat oke untuk kalian ajak berpetualang atau liburan road trip gitu. Tapi pilih yang mana nih? Xpander Cross atau XL7? Mending langsung kita bandingin dulu kali ya. Pertama yang Nidia mau bahas bagian desain eksteriornya. Nah, kedua mobil ini jujur menurut Nidia nggak ada yang jelek. Karena sebagai mobil yang bergaya SUV, secara tampilan Xpander Cross atau Suzuki XL7 udah cocok dan gagah banget. Kalau di Mitsubishi, tampilan depannya menggunakan gaya yang dinamakan Dynamic Shield, sehingga bentuknya kian agresif dan sporty abis. Apalagi nih guys, di bagian lampu depan dan belakangnya, Xpander Cross udah menggunakan LED loh, jadi makin modern. Kalau Suzuki XL7 sih, yang ini tampangnya cenderung lebih kalem tapi tetap tangguh. Kayak cowok cool yang kalem gitu kalau menurut Nidia. XL7 ini yang manis adalah di bagian grillnya ada garis tegas yang menyambung sampai bagian lampu di RL-nya. Jadi khas dan keren gitu deh. Untuk XL7 ini lampunya juga sudah menggunakan LED loh. Gak hanya model headlamp dan grillnya yang sporty, kedua mobil ini sudah dibenamkan juga lampu fog lamp kecil yang bisa menambah visibilitas dikala kalian sedang traveling di jalanan berkabut. Jadi untuk bagian desain, kalian pilih mana nih? Kedua, yang gak kalah menarik dari mobil ini adalah pada keluasan kabinnya. Ya, namanya juga mobil MPV. Pasti urusan keluasan dan kenyamanan kabin, kedua mobil ini jempolan. Untuk Xpander Cross, mobil ini menggunakan konfigurasi kursi 7 penumpang. Dengan dimensi dan jarak sumbu roda yang panjang, membuat ruangan kabin di Xpander Cross ini terasa cukup lega loh. Nah, kalau kalian yang mau lihat review lengkapnya, si Raka udah pernah coba nih mobil ini jalan-jalan. Sementara itu, Suzuki XL7 secara data, mobil ini nggak sepanjang Xpander Cross. Begitu pula untuk wheelbase-nya. Ya, walaupun dia belum pernah nyoba langsung, tapi bisa dipastikan kalau dimensi kabin dari XL7 ini sedikit lebih sempit daripada Xpander Cross ya. Tapi karena wheelbase-nya nggak terlalu panjang, bisa jadi untuk handling masih lebih enak XL7 nih. Tapi urusan fitur kenyamanan, baik Xpander Cross ataupun XL7 juga dipastikan nyaman kok. Karena AC-nya udah double blower, tempat penyimpanannya banyak, serta untuk Suzuki XL7 juga udah dilengkapi dengan soket power outlet di setiap baris loh. Jadi siap banget deh untuk diajak road trip. Nah, kalau kalian untuk urusan kenyamanan, pilih yang mana? Abis ngomongin fitur dan kenyamanan, sekarang kita bandingin mesinnya. Keduanya masih menawarkan figur tenaga yang mirip-mirip ternyata. Xpander Cross pakai mesin 1499 cc, yang secara data bisa mengeluarkan tenaga sebesar 103 daya kuda dan torsi 141 Nm. Sedangkan XL7 pakai mesin 1462 cc yang bisa mengeluarkan tenaga di 102,7 daya kuda dan torsi 138 Nm. Kurang lebih sih bisa dibilang mirip-mirip kan data tenaga dan torsinya. Tapi urusan tenaga, Xpander lebih tinggi hampir 1 horsepower dan lebih tinggi 3 Nm sih untuk torsinya. Nah, begitu pula dengan konsumsi bahan bakarnya. Ternyata keduanya juga masih mencatatkan BBM yang lumayan irit. Dari riset yang dia baca, Xpander Cross ini konsumsi bahan bakarnya sedikit lebih boros, yaitu sekitar 12,5 km per liter untuk rute dalam kota dan 14,6 km per liter untuk rute luar kota. Sedangkan XL7 itu sekitar 12,8 km per liter untuk rute dalam kota dan 15 km per liter untuk rute luar kota. Ya, lagi-lagi kalau dihitung rata-rata sih, angka segitu hampir mirip ya. Tapi balik lagi ke gaya berkendara kalian. Makin jarang kalian geber, pasti makin irit mobilnya. Lanjut kita bahas fitur keselamatan dan hiburannya.
Lagi-lagi, keduanya masih menawarkan fitur keselamatan yang serupa ya guys. Seperti rem ABS, EBD, dan brake assist udah tersedia di mobil ini. Lalu untuk fitur keselamatan dalam kabin, keduanya juga dibekali dengan 2 buah airbag untuk penumpang depan dan seatbelt 3 titik untuk seluruh penumpangnya. Jadi aman ya harusnya. Nah, yang asik, kedua mobil ini juga sudah dibekali dengan electronic stability control. Untuk kelas mobil 200 jutaan lumayan lengkap kan? Nah, beralih ke fitur hiburan. Baik Xpander dan XL7 sama-sama sudah diberikan head unit kekinian nih. Layar sebesar 7 inci untuk Xpander Cross dan 8 inci untuk XL7. Keduanya bisa memuat konektivitas Bluetooth, AUX, dan bisa juga disambungkan ke smartphone melalui aplikasi mirroring. Iya, tapi ada satu fitur yang canggih yang dikasih Suzuki ke varian tertinggi dari XL7 nih, yaitu Smart E-Mirror. Jadi spion tengahnya itu dibuat elektrik dan bisa menampilkan kondisi belakang yang lebih luas di kaca spion tengahnya itu. Udah gitu, Smart E-Mirror ini ternyata bisa merekam juga loh. Nah, urusan fitur ini kalian tim mana nih? Xpander atau XL7? Setelah kita bahas semuanya, hal terakhir yang paling penting adalah masalah harga. Iya dong, harga yang menentukan semuanya. Walaupun keduanya menawarkan fitur, mesin, dan kelegaan kabin yang mirip-mirip, ternyata harganya nggak mirip nih. Xpander Cross dibanderol sedikit lebih mahal dibanding Suzuki XL7. Nih deh, kalau penasaran, nih deh kasih lihat harga lengkapnya ya. Nah itu dia tadi, perbandingan lengkap dua mobil MPV bergaya SUV yang sedang bersaing ketat saat ini. Jadi kalian pilih yang mana nih? Coba tulis di kolom komentar ya, dan kasih tahu juga alasan kalian. Terus abis komen jangan lupa dong dipencet tombol like-nya, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel Pricebook Otomotif. Ini dia cabut dulu ya guys, bye, Cobela!